Assalamualaikum sahabat Fillah, salam ukhuwah dari Ummu Al-Fatih. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita dapat berjumpa kembali. Di video hari ini kita akan belajar surah Al-Ma'un dan tajwidnya. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, kemudian nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Kita belajar ngaji dari dasar sampai lancar, insya Allah. Semoga Allah mudahkan ya, amin. Oh iya, saya juga punya grup WA ya, belajar ngaji dari dasar sampai lancar. Jadi untuk teman-teman yang ingin bergabung, silahkan masuk ke grupnya ya. Nanti grupnya saya tulis di box deskripsi di bawah. Setorkan bacaannya, nanti kita koreksi bacaannya ya. Semoga bermanfaat. Tapi grup ini khusus akhwat saja ya, khusus perempuan aja. Silahkan yang ingin bergabung, gratis. Baiklah, sekarang kita baca surah Al-Ma'unnya 2 kali ya, diulang-ulang. Surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Sekarang kita belajar tajwidnya surah Al-Ma'un. Di ayat pertama, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aita, ai ini dibacanya lin, lunak atau lembut, karena ada ya sukun bertemu dengan huruf sebelumnya berharokat fathah. Kemudian tal, di atas lam ada tasdid, jadi dibacanya ditekan tal. Kemudian ladzi, zi dibaca panjang 2 harokat karena mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Karena ada ya sukun bertemu dengan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Ladzi yukadzibu, yukadzibu di atas za ada tasdid, jadi ditekan. Yukadzibu biddin, biddin, biddin ya, ada alif lam samsiah atau alif lam yang tidak dapat dibaca, langsung masuk kepada da. Di atas da ada tasdid, jadi ditekan biddin ya. Kemudian din mad arid li sukun, dibacanya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat asal konsisten dari awal sampai akhir. Kalau mau 2, 2 semua, kalau 4 semua, kalau 6, 6 semua ya, seperti itu. Kenapa disebut mad arid li sukun? Karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya di ya, ada ya sukun bertemu dengan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Kemudian mad tabi'i ini bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf, yaitu huruf nun ya.
Kemudian ada tanda waqaf qola yang artinya berhenti lebih utama. Ini al-waqful aula ya. Kemudian ayat kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Zanya dibaca panjang 2 harokat karena matobi'i. Kenapa matobi'i? Karena ada fathah yang berdiri. Kemudian fadzalikal, di atas lam ada tasdid jadi ditekan. Fadzalikal ladzi, nya dibaca panjang 2 harokat karena matobi'i. Kenapa matobi'i? Karena ada ya sukun bertemu dengan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Kemudian yadu'ul yatim. Yadu' di atas ain ada tasdid jadi ditekan. Yadu'ul, kemudian ul ada alif lam. Kita bertemu dengan alif lam qamariyah karena di atas alif lamnya ada harokat sukun, jadi alif lamnya dapat dibaca. Atau juga bisa pengertiannya seperti ini, alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, yaitu huruf qamariyah itu ada 14. Kemudian yatim, ini mad arid li sukun, dibacanya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat asal konsisten. Kenapa disebut mad arid li sukun? Karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ti ya, yang disukunkannya huruf mim. Kemudian ada tanda waqaf lam alif atau adamul waqfi yang artinya dilarang berhenti karena terjemahannya belum sempurna. Jadi kita harus melanjutkan membaca ayat selanjutnya. Ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala dibaca panjang 2 harokat karena mad tabi'i, ada alif bertemu dengan huruf sebelumnya berharokat fathah. Kemudian yahuddu di atas do ada tasdid ditekan. Yahuddu ala, di atas lam ada fathah yang berdiri, dibaca panjang 2 harokat mad tabi'i. Ta'amil, anya dibaca panjang 2 harokat karena mad tabi'i, juga ada alif bertemu dengan huruf sebelumnya berharokat fathah. Ta'amil, ini kita bertemu dengan alif lam qamariyah, alif lamnya dapat dibaca. Ta'amil mis harus ada desisnya, mis ya, miskin. Kin ini dibacanya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat asal konsisten. Ini disebutnya mad arid li sukun lagi ya. Tadi sudah kita bahas mad arid li sukun itu apa. Kemudian ada tanda waqaf al-waqful aula yang artinya berhenti lebih utama. Kemudian ayat selanjutnya, fawailul lil musallin. Wainya dibaca lin atau lunak karena ada ya sukun bertemu dengan huruf sebelumnya berharokat fathah. Kemudian lul di sini idgham bila gunnah. Kenapa idgham bila gunnah? Karena ada tanwin bertemu dengan huruf bila gunnah, yaitu huruf lam. Jadi dibacanya dimasukkan ke lam tanpa disertai dengung. Jadi dimasukkan aja. Fawailul lil musallin. Musallin ini linnya mad arid li sukun lagi. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Dibacanya boleh 2, boleh 4, boleh 6 asal konsisten ya. Kemudian ada tanda waqaf lam alif atau adamul waqfi yang artinya terjemahannya belum sempurna. Kita harus melanjutkan membaca ayat selanjutnya. Ayat yang kelima, allazina hum an salatihim sahun. Allazina, al di atas lam ada tasdid, dibacanya ditekan al. Kemudian zina, dibaca panjang 2 harokat karena mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Karena ada ya sukun bertemu dengan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Zina
hum dibaca jelas. Ini hukumnya idhar sapawi. Kenapa idhar sapawi? Karena ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Dibacanya jelas. Alladzina hum, kemudian an salatihim, an sala. Ang ini ikhfa. Kenapa ikhfa? Karena ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Huruf ikhfa itu ada 15 ya, yang ini hurufnya. Huruf ikhfa di sini yaitu so. Cara membaca ikhfa yaitu kita menyamarkan nun sukun, kemudian mempersiapkan makhraj huruf yang dihadapinya. Makhraj huruf yang dihadapinya yaitu huruf so. Makhraj huruf so yaitu ujung lidah sejajar dengan ujung gigi seri bawah. Cara membacanya ditahan ya 2 harokat. Salatihim, sala. La-nya dibaca panjang 2 harokat karena mad tabi'i. Ada alif bertemu dengan huruf sebelumnya berharokat fathah. Kemudian tihim ini dibaca jelas karena hukumnya izhar sapawi. Mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka dibacanya jelas. Kemudian sa dibaca panjang 2 harokat karena mad tabi'i. Ada alif bertemu dengan huruf sebelumnya berharokat fathah. Kemudian hun mad arid li sukun ya, karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya di hu, ada waw sukun bertemu dengan huruf sebelumnya berharokat dhammah, kemudian bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf yaitu huruf nun. Ada tanda waqaf lam alif ya, artinya dilarang berhenti karena terjemahannya belum sempurna. Jadi kita harus melanjutkan membaca ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-6. Alladzina hum yura'un, alladzina hum yura'un. Alladzi dibaca panjang 2 harokat karena mad tabi'i. Ada ya sukun bertemu dengan huruf sebelumnya berharokat kasrah. Kemudian hum idhar sapawi. Mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Dibacanya jelas. Yura'un, ini dibaca panjang 4 sampai 5 harokat karena hukumnya mad wajib muttasil. Kenapa mad wajib muttasil? Karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, satu kata ya. Yura'un ini satu kata, dibacanya 4 sampai 5 harokat. Kemudian ini mad arid li sukun, dibacanya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat asal konsisten. Kenapa disebut mad arid li sukun? Tadi sudah kita bahas ya, karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Kemudian ada tanda waqaf lam alif juga, yang artinya adamul waqfi, terjemahannya belum sempurna. Kita lanjutkan membaca ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir, wa yamna'unal ma'un, wa yamna'una. Yam ini ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, dibacanya jelas izhar sapawi. Wa yamna'una, nya dibaca panjang 2 harokat karena mad tabi'i. Ada waw sukun bertemu dengan huruf sebelumnya berharokat dhammah. Nal ini ada alif lam qamariyah, alif lamnya dapat dibaca. Ma dibaca panjang 2 harokat karena mad tabi'i. Ada alif bertemu dengan huruf sebelumnya berharokat fathah. Kemudian mad arid li sukun juga, dibacanya boleh 2, boleh 4, boleh 6 asal konsisten. Kenapa mad arid li sukun? Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Kemudian ada tanda waqaf ruku, yang artinya berakhirnya surah Al-Ma'un ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan doa.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.